Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami ingin menjelaskan tentang video hadanah, yaitu pengasuhan anak. Baik, perkenalkan, nama saya Berlian Nurinada dengan NIM terakhir 0046. Dan saya Muhammad Nazar Abdul Rashid dengan NIM 006. Baik, langsung saja simak penjelasan dari kami. Yang pertama, pengertian hadonah. Hadonah diambil dari kata al-hidhu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syarah, hadonah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini itu mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya. Hadonah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan, namun demikian dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G dikatakan bahwa hadonah atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama mendefinisikan hadonah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Selanjutnya, dasar hukum hadonah dalam surat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'adim. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dalam keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Untuk selanjutnya, dasar hukum hadonah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bima waladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dhalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. صدق الله العظيم. Artinya, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya. Tidak ada dosa atas keduanya apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain. Tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dasar hukum hadonah di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 233 di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makanan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya. 3 hadis riwayat Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له هواء وسدي له سقاعا وزعمه أبوه أنه ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Yang berarti dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku adalah tempatnya pengakuanku, adalah pelindungnya, dan air susuku adalah minumannya, namun ayahnya ingin mengambilnya dariku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau lebih berhak terhadap selama engkau belum menikah lagi. Selanjutnya, ada syarat pengasuh hadin. Dalam fikih mutakahat, hadin adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dalam hal perlindungan maupun kebutuhan hidupnya. Yang pertama contohnya itu berakal sehat, kedua balik dan dewasa, ketiga mampu dan amanah.
Untuk selanjutnya syarat pengasuh. Yang nomor 4 beragama Islam. Nomor 5 memiliki kasih sayang terhadap anak. Yang nomor 6 tidak menikah dengan orang yang dapat membahayakan anak. Yang ke-7 memiliki tempat tinggal yang aman dan layak, yang dijauhkan dari bahaya. Selanjutnya urutan hak hadonah. Dalam fikih munakahat, apabila terjadi perceraian atau salah satu orang tua tidak mampu mengasuh anak, maka hak hadonah diberikan kepada orang yang paling dekat hubungan keluarganya serta paling mampu memberikan kasih sayang, perlindungan dan pendidikan kepada anak. Tujuan utama hadonah adalah menjaga keselamatan kesejahteraan. 1. Ibu sebagai pemegang hak hadonah utama. Ibu menjadi orang yang paling berhak mengasuh anak, terutama anak yang masih kecil. Yang kedua, urutan hak hadonah kerabat dari pihak ibu. Jika ibu meninggal dunia tidak memenuhi syarat atau kehilangan hak hadonah, maka hak pengasuhan berpindah kepada kerabat perempuan dari pihak ibu. Urutannya biasanya pertama nenek dari pihak ibu, saudara perempuan kandung ibu, kandung anak, 3 saudara perempuan seibu, 4 bibi dari pihak seibu, 5 dan kerabat perempuan lainnya dari garis ibu. Yang nomor 3, kerabat dari pihak ayah. Apabila tidak ada lagi kerabat dari pihak ibu yang layak menjadi pengasuh, maka hak hadonah berpindah kepada keluarga dari pihak ayah. Urutannya antara lain, pertama ayah kandung, kedua nenek dari pihak ayah, saudara perempuan ayah, bibi dari pihak ayah, dan kerabat lainnya dari garis ayah. Walaupun ayah tidak selalu menjadi pihak pertama dalam pengasuhan anak kecil, ayah tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap anak, terutama dalam hal nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pengawasannya. Baik, selanjutnya adalah batas usia hadanah dan perpindahan hak asuh anak. Di dalam Islam tidak ada ayat Al-Quran dan hadis mengenai batas usia hadanah. Tetapi ulama itu berijtihad untuk menentukan perpindahan hak asuh anak atau batas usia hadanah. Secara umum, masa hadanah itu berakhir ketika anak sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan telah mumayyiz, dan juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, menurut pendapat ulama, ada beberapa pendapat ulama mengenai masa hadanah. Yang pertama itu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, laki-laki itu diurus ibunya itu sampai usia 7 tahun. Dan menurut Imam Hanafi, perempuan itu diurus ibunya sampai usia 9 tahun. Setelah itu hak asuh anaknya itu berpindah ke ayahnya. Terus yang kedua, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadanah itu berakhir ketika anak sudah mumayyiz atau sekitar usianya 5-7 tahun. Setelah itu, anak boleh memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Selanjutnya, menurut Imam Maliki, anak laki-laki diasuh sampai dewasa, sedangkan anak perempuan sampai menikah. Nah, hal ini karena perempuan itu dianggap membutuhkan penjagaan yang lebih utama. Selanjutnya, menurut Imam Hambali berpendapat bahwa masa hadanah anak laki-laki dan perempuan itu sampai usianya 7 tahun. Setelah itu, anak berhak memilih tinggal bersama ayah dan ibu atau ibu. Selanjutnya adalah hak hadanah ketika terjadi perceraian. Nah, dalam fikih munakahat, ketika terjadi perceraian, hak hadanah atau hak asuh anak itu diberikan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak. Yang pertama, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, pada dasarnya itu boleh diasuh oleh ibu. Karena sebab ibu itu lebih sabar, lebih kompeten mengurus anak. Nah, dasarnya itu di dalam hadis Nabi yang berbunyi anti ahakku bihi malam tankihi, yang artinya engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Terus dalam komplikasi hukum Islam KHI pada pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi anak yang belum berusia 12 tahun itu berada di bawah pengasuhan ibunya. Terus yang kedua, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Jadi anak yang sudah berusia 12 tahun maka dia berhak memilih ibu atau ayahnya. Terus yang kedua, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Walaupun anak diasuh oleh ibu, ayah tetap wajib memberikan nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Jadi anak yang ikut oleh ibu atau diasuh oleh ibu ketika terjadi perceraian, maka ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Gitu ya teman-teman. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal KHI ayat pasal 156 bahwa biaya pemeliharaan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Yang ketiga, ibu tidak memenuhi syarat hadanah. Jika ibu tidak memenuhi syarat hadanah. Nah, jika ibu tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak, maka hak hadanah itu dapat berpindah kepada kerabat perempuan dari pihak ibu, kemudian ayah, lalu kerabat dari pihak ayah. Jadi maksudnya jika ibu itu tidak mampu atau tidak layak dalam bahasanya, atau ibu itu menikah lagi, nah itu bisa berpindah ke kerabat perempuan dari pihak ibu, kemudian ayah, lalu kerabat dari pihak ayah, gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada hak hadanah ketika terjadi pernikahan kembali. Nah, yang pertama, hak hadanah ibu. Menurut mayoritas ulama, ibu itu dapat kehilangan hak hadanah ketika dia menikah lagi. Jadi ibu itu dapat kehilangan hak asuh anaknya ketika ibu itu menikah dengan orang lain lagi. Dikhawatirkan itu kenapa demikian rupa? Dikhawatirkan pengasuhan ibu terhadap anaknya itu bisa terganggu, tidak bisa fokus ke anaknya. Terus yang kedua, perpindahan hak asuh anak. Jika hak hadanah ibu gugur, maka hak asuh berpindah kepada kerabat perempuan dari pihak ibu, kemudian ayah, lalu kerabat dari pihak ayah. Terus yang ketiga, nafkah anak. Walaupun ibu menikah lagi, ayah tetap wajib memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak. Nah, jadi jika ibu itu menikah lagi, terus ayahnya itu tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Terus yang keempat, ketentuan KHI. Nah, dalam hukum Islam di Indonesia, pernikahan kembali tidak selalu otomatis menggugurkan hak hadanah ibu. Pengadilan tetap melihat kepentingan dan kesejahteraan anak. Jadi di dalam KHI, nah dalam KHI ini pernikahan kembali itu tidak selalu otomatis membatalkan hak hadanah ibu, tetapi dilihat dari sisi dan segi mana yang lebih memberikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Terus selanjutnya itu ada nafkah dan kewajiban ayah selama masa hadanah. Yang pertama, nafkah anak. Dalam fikih munakahat, ayah wajib menanggung nafkah anak walaupun terjadi perceraian. Nah, jadi ketika terjadi perceraian, itu ayah masih wajib ya teman-teman memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, nafkah anak meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Nah, sesuai kemampuan ayah. Terus, kewajiban nafkah tetap diberikan selama anak masih membutuhkan pemeliharaan dan belum mampu mandiri. Jadi, ayah itu masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya ketika terjadi perceraian dan anaknya itu belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus yang kedua, kewajiban ayah selama masa hadanah. Nah, selama masa hadanah, ayah tetap memiliki kewajiban terhadap anak meskipun sudah diasuh oleh ibu. Kewajiban ayah meliputi menjaga, melindungi, mendidik, membimbing, dan memperhatikan perkembangan anak agar tumbuh dengan baik secara lahir dan batin. Nah, jika terjadi perceraian, ayah itu wajib menjaga perkembangan anak walaupun anak itu diasuh oleh ibu, gitu ya teman-teman. Terus dalam KHI pada pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu diasuh oleh ibu, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan kebutuhan anak. Jadi di dalam KHI itu anak
yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu diasuh oleh ibu, sedangkan nafkahnya itu masih ditanggung oleh ayah. Baik, selanjutnya adalah hadanah dalam perspektif hukum positif Indonesia dan KHI. Yang pertama, hadanah dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, hadanah adalah hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik, melindungi, memelihara, merawat anak meskipun terjadi perceraian. Terus hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa yang pertama, kedua orang tua itu tetap wajib memelihara dan mendidik anak. Yang kedua, kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi hal utama. Yang ketiga, jika terjadi sengketa hak asuh, maka pengadilan yang menentukan siapa yang paling layak mengasuh anak. Nah, jadi dalam perspektif hukum Islam ini menjunjung tinggi kesejahteraan anak ya teman-teman. Yang kedua, hadanah menurut kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam KHI, hadanah diatur lebih jelas pada pasal 105 dan pasal 156. KHI pasal 105 menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu diasuh oleh ibunya. Yang kedua, anak yang sudah mumayyiz boleh memilih ikut ayah atau ibunya. Terus biaya pemeliharaan anak itu tetap menjadi tanggung jawab ayah. Nah, jadi menurut KHI ini yang pertama, anak yang belum berusia 12 tahun itu wajib ikut ibunya ya teman-teman. Terus yang kedua, anak jika sudah berusia 12 tahun itu anak itu berhak untuk memilih tinggal bersama ibu atau bersama ayahnya. Dan nafkah ayah itu tetap menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Sedangkan menurut KHI pasal 156 menjelaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah dan biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuannya walaupun telah terjadi perceraian. Jadi menurut KHI pasal 156 ini, ayah itu tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya meskipun ayah dan ibunya itu telah bercerai. Selanjutnya kesimpulan. Nah, hadanah itu merupakan kewajiban untuk memelihara, merawat, menjaga, mendidik, melindungi untuk anak yang belum mumayyiz atau belum bisa mengurus dirinya sendiri. Dalam fikih munakahat, tujuan hadanah itu menjaga keselamatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan anak. Nah, dasar hukum hadanah itu berasal dari Al-Quran dan hadis dan ijtihad para ulama. Nah, pengasuhan anak atau hadin harus memiliki syarat seperti yang pertama, hadin itu harus memiliki akal yang sehat, terus dewasa, amanah, mampu mendidik anak dengan baik, terus memiliki kasih sayang terhadap anak. Dalam fikih munakahat, ibu menjadi pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan memberikan perlindungan serta pendidikan kepada anak. Masa hadanah menurut para ulama itu berbeda-beda. Ada yang sampai batas usia mumayyiz, ada yang sampai menikah, dewasa. Nah, dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, anak yang belum berusia 12 tahun itu berhak diasuh oleh ibu. Dan biaya pemeliharaannya itu tetap ditanggung oleh ayah. Baik, selesai sudah presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.